Itu dia. Iya, ya, Anda bisa melihat sendiri nih bagaimana aksi dari masing-masing pasangan dan juga kandidat. Apakah itu real atau tidak ya, maksudnya itu adalah nyata atau tidak dalam kehidupan mereka sehari-hari ya, itu yang masih atau jadi pertanyaan kita sekarang juga gitu ya. Apakah harus sampai seperti itu ya untuk berkampanye di sosial media? Itu dia, tapi memang media sosial tuh jadi wadah yang cukup besar dengan netizen-netizen yang cukup banyak menyebar dari seluruh Indonesia juga. Tapi kan pencitraan sekali lagi tetap aja pencitraan kalau dalam politik kan. Tapi bukan cuma itu saja, mungkin yang jadi salah satu faktor penilaian adalah pada saat mereka tampil di debat misalnya. Yang dinilai banyak orang itu juga menjadi satu barometer kan, kira-kira mereka mengenal Jakarta dengan baik, visi misinya mereka kena atau enggak gak sih dengan kehidupan Jakarta yang sekarang, begitu kan. Coba deh kita tanya langsung nih, sekarang sudah ada Mas Jose Rizal, Direktur dari Politi Wave. Ya, Political Wave yang apa namanya memang memetakan bagaimana pergerakan dari masing-masing kandidat di sosial media sejauh ini. Dari race-nya mereka di sosial media itu sekarang siapa yang unggul? Beberapa 2 minggu lah ya, 2 minggu terakhir ini nih kelihatan kalau di sosial media nih Ahok Jarot lagi naik nih. Biasanya mereka emang secara percakapan jauh lebih besar, tapi sentimennya biasanya mereka lebih negatif. Sentimennya lebih negatif. Anies Sandi. Nah, kita lihat data dari 2 minggu ini, secara percakapan Ahok Jarot juga lebih besar. Sekarang sentimennya mereka lebih positif justru dari Anies Sandi. Dari Anies Sandi. Jadi ini satu bonds yang cukup menarik ya dari pasangan Ahok Jarot, dan seperti satu kerugian momentum dari pasangan Anies Sandi, mengingat waktunya kan sudah semakin dekat kan. Momen apa sih yang dibicarakan netizen hingga putar balik seperti itu? Mereka sangat apresiasi ya, seperti di debat kemarin ya di salah satu TV swasta itu mereka sangat mengapresiasi perubahan sikapnya Ahok. Di mana Ahok yang biasa sangat emosional, kemarin tuh kelihatan kalem, tenang. Nah sebaliknya mereka jadi less appreciation kepada Anies yang biasanya justru selama ini kan tenang, santun dan lain-lain tuh atributnya Anies kan. Kemarin tuh kelihatan dari gestur badannya dan mukanya itu kayak yang emosional, kayak yang memendam amarah. Bahkan ketika Ahok sibuk menerangkan program, Anies sibuk menyerang Ahok, itu yang terekam di percakapan netizen. Dan kemudian kelihatannya bahwa saya nggak tahu apakah ini seperti momen kayak AHY kemarin ya. AHY kan di awal-awal sangat positif. Betul. Dan mendapatkan respon yang sangat bagus ya sampai sekitar bulan Desember. Tapi kemudian netizen ngelihat, apalagi dari debat ke debat, kayaknya programnya belum siap gitu loh, programnya belum matang kan, tidak punya solusi-solusi yang ready buat memecahkan problem Jakarta. Nah, ini kelihatannya hal yang sama terjadi juga nih di pasangan Anies Sandi kan. Kita udah lihat udah lama nih dialektika nggak bergeser, let's say misalkan dari DP 0%. Dan sampai sekarang di debat kemarin pun kelihatan tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan gitu. Sementara kan kalau Ahok Jarot mereka cukup nyaman dengan menceritakan apa yang sudah mereka kerjakan saja gitu loh. Nah ini yang kita lihat data-data yang terjadi sekarang ini. Nah kalau misalnya kita melihat ya sentimen yang kemarin di putaran pertama begitu, lalu hasilnya dengan hasil pilkadanya dan sekarang bercermin di pilkada yang kedua ini, pengaruhnya cukup relevan tidak sih untuk memetakan bagaimana peta di media sosial dengan hasil dari si pilkada itu sendiri? Kalau kita lihat kan waktu putaran pertama kemarin hasil rekaman di media sosial pun hanya berbeda sekitar 1% ya dari yang hampir-hampir mirip ya quick count kemarin ya waktu hari pencoblosan itu. Nah jadi tentunya itu cukup mencerminkan. Tapi memang pada waktu itu masih terjadi, kan kita punya 2 parameter sebetulnya, dari jumlah percakapan, kemudian dari sentimennya. Nah pada waktu itu memang belum firm, artinya secara jumlah percakapan memang Ahok Jarot lebih besar, tapi secara sentimen waktu itu Anies Sandi yang paling positif. Nah ini pertama kali ya semenjak isu Al-Maidah, di mana 2 parameter itu, yaitu jumlah percakapan dan sentimen, ini firm dimenangkan oleh Ahok Jarot gitu. Dan ini jadi harusnya jadi alert banget ya buat pasangan Anies Sandi gitu. Mesti cari momentum baru lagi kalau begitu karena ya. Kelihatan udah lama sekali tidak ada dialek baru, tidak ada program baru, tidak ada segala macam. Ini berkutat, isu SARA masih berkutat di situ, program-program juga masih berkutat di argumentasi 0% lah, terus yang
mereka pengen kasih plus-plus di kartu-kartunya Ahok dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita bicara di sentimen positif negatif, saya ingat betul di yang putaran pertama kasus yang menjerat Ahok misalkan itu jadi salah satu yang memicu adanya negatif sentimen dari masyarakat. Nah kalau untuk saat ini dari Anies Sandi, Ahok, Jarot, kasus-kasus itu meruak gak sih, menyeruak kan gak sih? kasusnya juga masih belum selesai juga sampai sekarang ini. Apakah itu juga masih berpengaruh atau tidak? Beberapa kalau untuk Ahok kan masih terkait kasus penistaan agama ya, sidangnya masih berlangsung. Nah, cuman memang sekarang pun kita lihat bahkan di hari-hari sidang yang biasanya menyumbang negatif, saat ini pun tidak terlalu menyumbang negatif buat Ahok. Apalagi kan pada kenyataannya saat ini banyak partai Islam juga kan yang bergabung kan, seperti PKB, kemudian P3, itu kan juga menjadi satu logika ya buat masyarakat. Artinya ketika partai Islam bergabung pun sebetulnya berarti nggak ada isu dong soal penistaan agama. Kemudian beberapa ulama-ulama juga memberikan keterangan-keterangan yang meringankan Ahok. Nah di satu sisi muncul kasus baru ya, terutama yang terkait dengan pasangan Anies Sandi, terutama di Sandi ya. Saat ini kan sudah ada sekitar kalau nggak salah 2 laporan, terutama laporan terakhir itu yang mengenai yang dilaporkan oleh terkait dengan Edward Surajaya yang mana memang di netizen pun jadi mempercakapkannya. Artinya mereka paham bahwa selama ini Edward Surajaya itu adalah orang yang membesarkan Sandiaga Uno, tapi kemudian ketika dilaporkan, apalagi terkait juga dengan sikap Sandi yang dia memilih untuk tidak datang, meminta pengunduran sampai tanggal 19 April. Nah tentunya ini sangat dibandingkan oleh netizen dengan sikap Ahok yang dari awal ya dipanggil datang, sidang datang, seterusnya. Nah jadi memang ada beberapa atribut-atribut negatif baru nih terhadap pasangan Anies Sandi. Sementara kalau untuk pasangan Ahok Jarot mungkin orang juga lihat udah lama gitu ya. Kemudian di sidang-sidang juga ya ditunjang beberapa saksi tidak kredibel dan lain-lain kan, bahkan jadi lucu-lucuan juga kan waktu itu kasus Pizza Hut dan lain-lain. Nah jadi isu penistaan agama sendiri pun sekarang sebetulnya tidak terlalu menyumbang sentimen negatif. Bahkan ada wacana gerakan 313 ya oleh Forum Ulama pun biasanya dulu kalau mau 212 kemudian 411, terus waktu itu ada di mana di Istiqlal terakhir ya sebelum pencoblosan itu selalu rame, selalu jadi trending topik di media sosial. Nah 313 ini tidak jadi satu isu yang oke lah mungkin dia masuk top 5 tapi ya number 5 gitu. Jadi nggak jadi isu yang mendominasi percakapan di media sosial gitu. Ini mungkin menunjukkan ya sudah terlalu lama dialektika mengenai ini kan. Orang juga udah mungkin jadi malas segala macam. Kemudian juga yang menarik juga kan di putaran kedua nih Jarot muncul dengan peci. Jarot jadi banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan agama, ke masjid-masjid, dengan ulama-ulama. Nah ini mungkin satu strategi baru yang saya rasa cukup berhasil ya. Apalagi kemudian kan beredar juga di sosial media perbandingan ya. Ternyata yang sudah haji dari ini hanya Jarot gitu kan, sementara Sandi dan Anies malah belum haji ya. Kalau Ahok kan emang nggak haji tetap gitu kan. Tetap aja ada ya agama tuh di bawah-bawah juga dalam tapi percakapan. Artinya ketika di putaran pertama kan kelihatan pasangan Ahok Jarot nih agak menarik diri ya dari isu agama. Mereka kayak malah justru narik garis batas gitu. Nah di putaran kedua ya mereka memutuskan Jarot yang memang beragama Islam memang masuk ke dalam pusaran isu tersebut gitu. Ya salah satunya dengan simbol peci tersebut kan. Image-nya memang berubah, mereka berubah gitu ya. Betul. Tapi kalau dengan cara-cara yang kalau saya bilang sih mirip kan kayak tadi kita munculkan juga di media sosial, mereka melakukan challenge, apapun lah gitu yang ya image-nya pasti memang berubah. Dibahas juga gak sih? Atau itu berpengaruh juga gak sih sama netizen? Saya rasa gini ya, ini masyarakat Jakarta juga udah agak lelah juga ya mungkin dengan proses-proses berkepanjangan ini ya. Dengan gimmick-gimmick. Jadi gimmick kasus dan gimmick cara sebetulnya ya dibahas tapi nggak terlalu besar juga gitu. Hal-hal yang tetap terkait sebenarnya tadi. kasus ataupun juga atribut-atribut politik yang dibahas oleh sosial media atribut ya. politik ya, kita lihat hal-hal seperti kayak video-video tadi tuh nggak pernah masuk kayak top 5 issue gitu juga nggak pernah masuk sih. Nah ini kan masih ada 3 minggu lah ya kurang lebih bisa dikatakan seperti itu. Ini peluang untuk petanya berubah lagi itu masih besar atau tidak? Ini memang kondisi sekarang sangat menguntungkan buat pasangan Ahok Jarot ya. Artinya secara sentimen tuh mereka bisa berubah gitu, mereka bisa membalik dari yang tadinya selalu negatif lebih besar daripada positif, sekarang positifnya tuh udah lebih besar daripada negatif.
Ya tadi mungkin secara Ahoknya juga ditunjang oleh perubahan sikap dia ya, penampilan dia yang memang ketika di debat terakhir di salah satu TV swasta itu mengundang apresiasi dari netizen. Kemudian Jarot juga dengan strateginya masuk gitu ya kepada kaum Islam. Dia pakai peci, dia bergaul dengan ulama, dia masuk ke masjid dan lain sebagainya. Kemudian kita juga lihat kan salah satu yang menonjol juga kan seperti ke makam Mbah Priok, membangun masjid Mbah Priok, kemudian masjid yang Masjid Raya Jakarta kan juga sangat diangkat. Di luar hal-hal infrastruktur ya yang selama ini memang sudah jadi andalannya Ahok Jarot. Nah ini kelihatannya mendapat apresiasi yang sangat besar. Nah ini tentunya jadi satu challenge ya buat Anies Sandi dan timnya buat menemukan momen untuk mereka bisa return lagi, karena jujur berapa bulan terakhir nggak ada peluru baru justru negatif. Peluru seperti kasus hukum, bukan peluru baru, hal-hal baru justru negatif ya seperti kasus hukum. Mas Yose udah bagi kita juga nih sebetulnya poin-poin apa saja yang memang negatif positif di antara dua pasangan calon ini. Usai jeda kita akan bahas sama Mas Yose lagi ya, tetap bersama kami di Good Morning. Tadi Anda sudah mengetahui juga ya bagaimana tadi perbincangan saya dengan dan juga Mas Prabu dengan Political Wave, Direktur Political Wave, Mas Yose Rizal. Nah kita lihat bagaimana sebetulnya perbincangan netizen di media sosial terhadap dua pasangan calon ini dalam bentuk rasio-rasionya ya yang lebih real lagi nih Mas Yose. Ada 53% positif untuk Ahok, sedangkan 45% positif untuk Anies Sandi. Ini gimana untuk secara jumlahnya itu seberapa banyak sebetulnya kalau dari angka? Nah ini yang saya jelaskan di sesi tadi Mbak ya. Ini adalah satu fakta yang baru pertama kali terjadi semenjak isu Al-Maidah. Di mana pasangan Ahok Jarot nih udah cukup sekitar 1 minggu lebih. Itu sentimen positifnya lebih besar daripada sentimen negatif. Sementara pasangan Anies Sandi itu sentimen negatifnya lebih besar daripada sentimen positif. Dulu selama putaran pertama kondisi ini beda. Anies Sandi selalu lebih positif kan. Ahok Jarot walaupun lebih banyak tapi dia selalu lebih negatif. Nah kalau kita bicara angka, memang besar sekali jumlah unique user atau netizen yang melakukan percakapan terkait pilkada DKI itu di atas 500.000 Mbak. Jadi kalau kita bicara soal angka 53% itu berarti berapa jumlah netizen? Kalau Ahok itu dari total itu dia share of voice-nya itu 52% sekarang. 52%, Totalnya berapa? Misalkan kita bicara angka 500.000, berarti 52% dari 500.000 sekitar 250.000 berarti sekitar 250.000 netizen begitu ya yang membincangkan soal sisi positif dari Ahok. Sedangkan yang untuk Anies Sandi ya kita hitung lagi 40% dari 500.000 itu ya. Nah, Mas Yose juga udah kasih, saya kasih ke kita juga nih soal ya ini nih, ada beberapa poin. Ini memang poin-poin yang besar yang dibicarakan netizen atau seperti apa? Iya, ini data terakhir ya. Jadi memang terkait dengan yang pertama tentunya yang lagi ramai dibicarakan itu terkait dengan debat ya di TV swasta. Dan ini memang sangat memberikan sumbangan yang sangat besar. Jumlah percakapannya besar sekali dan didominasi untuk Ahok Jarot itu 61% positif. Ini artinya berarti memang penerimaan masyarakatnya yang sudah berubah ya? Dan memang kita lihat mostly dari percakapan itu mereka mengapresiasi perubahan selain memang kejelasan Ahok program dan juga perubahan attitude-nya gitu loh. Ahok jadi tenang, Ahok nggak emosional dan itu sangat diapresiasi. Kemudian dukungan parpol ini juga sangat besar, terutama dengan masuknya parpol-parpol Islam ya, seperti PKB dan P3, itu memang mengundang apresiasi dari netizen. Sekaligus ini juga jadi mengurangi isu terkait penistaan agama itu, karena yang masuk adalah parpol Islam gitu. Sedangkan di sini juga ada aksi 313 yang dibahas, kan kita tahu juga ini masih ada unsur-unsur agama yang dibawa ke masalah politik. Ya memang kalau kan banyak nih dari kubu terutama FUI ya, yang memang melakukan campaign juga di media sosial bahwa aksi 313 itu adalah aksi untuk meminta presiden untuk menurunkan Ahok dan lebih jauh untuk memenjarakan Ahok. Nah ini juga tentunya mereka punya pendukung di media sosial sehingga ini adalah
kalau terakhir ini yang menyumbangkan sentimen negatif besar kepada Ahok. Karena jumlahnya besar. Nah, 80% negatif ini maksudnya mereka yang kontra terhadap 313 atau bagaimana? Mereka yang mendukung 313 untuk menurunkan dan memenjarakan Ahok. Besar Makanya sekali ya. ini menyumbang negatif. Tapi yang saya bilang tadi, ini nggak dulu waktu 212 atau 411 ketika ada satu aksi dia pasti paling atas. Nah kalau gini aksi ini nggak jadi isu yang paling atas gitu. Bahkan kalah sama dukungan parpol, kalah sama itu. Jadi memang dia menyumbang sentimen negatif tapi tidak menarik terlalu banyak lagi respon netizen. Karena dibandingkan dengan isu-isu yang lain gitu ya. Nah saya penasaran nih karena ingat waktu pas awal-awal kita bicara dengan Mas Yose juga, isu positifnya sangat tinggi sekali untuk Anies Sandi. Nah, isu negatif yang mana nih sangat berpengaruh besar? Yang pertama sama ya, debat di TV swasta tuh sangat menarik perhatian netizen. Itu benar-benar terjadi, even live war gitu di sosial media, dan bahkan sampai beberapa hari kemudian pun masih tetap dibahas gitu. Dan itu menjadi sentimen negatif terhadap Anies Sandi. Yang tadi dibahas di awal. Iya, dua hal. Yang pertama karena mereka kaget ya, melihat gesturnya Anies, melihat mimiknya Anies, kok jadi mereka bilang negatif. Kemudian ya itu dianggap masih gagal menjelaskan program. Jadi terutama DP 0% itu ya yang akhirnya disoroti sama netizen gitu. Meskipun sebelumnya bukannya program Anies Sandi yang waktu di putaran pertama cukup dikenal oleh masyarakat. Nah ini yang saya bilang tadi, ini kelihatannya terjadi satu kondisi seperti waktu AHY dulu ya. Di awal-awal program-programnya dapat respon. Kemudian makin lama ketika netizen itu melihat penjelasannya tidak gamblang, penjelasannya tidak tuntas, dan kelihatannya juga sulit untuk dieksekusi. Sementara di satu sisi kan Ahok Jarot ketika bicara program mereka nyaman karena mereka tinggal bercerita kan. Nah seimbangnya bagian mana untuk positifnya Anies Sandi? Bicara masalah dukungan kan juga masih banyak ya, kelompok-kelompok masyarakat. Walaupun secara parpol hanya PAN ya yang masuk baru ya, karena dari PKB, P3 itu kan ke Ahok Jarot, hanya PAN yang masuk ke Anies Sandi, dan Demokrat secara ini mereka ngomong netral, walaupun ada beberapa unsurnya ya, ada yang dukung Ahok, ada yang dukung Anies gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, share of netizen sama share of awareness, apa ini dimaksud Mas Yose? Jadi kalau misalkan saya nge-tweet 3 kali gitu Pak ya, itu di share of awareness tuh dihitung 3, tapi di share of netizen dengan orang yang sama dihitung 1, jadi di sini unik. Nah, tapi yang menarik kita lihat memang perbedaannya hanya sekitar 1%. Jadi angkanya pun cukup menggambarkan posisi sekarang. Ya memang ini dia yang saya bilang tadi, ini jadi satu alert banget ya buat kubu Anies Sandi, mengingat tinggal 3 minggu lagi. Kalau kita lihat di sini, di jumlah, Ahok Jarot leading, di sentimen Ahok Jarot juga leading. Gitu. Nah ini artinya apa dengan jumlah awareness yang cukup tinggi dari masyarakat? Apakah akseptabilitas, elektabilitas juga bisa digambarkan? Kemarin yang kita hanya beda 1% dari quick count itu adalah jumlah share of netizen ini. Netizen itu, Jadi angka ini sangat berpengaruh Mbak, dan dari pengalaman kami dari 2012 dari 30 election yang kita prediksi itu 90% sesuai. Jadi kalau dia menang di sini, ya dia menang di KPU gitu. Tapi masih 3 minggu lagi kan? 3 minggu lagi. Nah ini juga saya mau kasih tahu kepada Anda juga yang sudah di-share sama Mas Yose. Jadi ini berita-berita media online, maksudnya adalah komentar netizen. Kalau ini artikel di media online. Di media online. Kalau di media online tetap sama lah ya. Aksi 313 nih yang paling besar kalau di media online. Tapi kalau kita lihat justru di media online sentimennya nggak terlalu jauh berbeda. Karena kemarin terutama didorong oleh statementnya Ketua NU ya, yang menyatakan ngapain ikut 313, kan simpel kata dia, kalau nggak mau milih Ahok ya pilih aja Anies gitu. Iya, Rizik Syihab juga menyatakan tidak akan ikut serta. Ini sama juga ya, untuk Satgas Anti Hoax ternyata menjadi isu yang positif atau isu yang mostly cuma netral aja, walaupun dia paling banyak dibahas di media online, tapi sentimennya netral aja gitu loh. Sip deh kalau gitu Mas Yose. Nanti kita akan bahas-bahas lagi begitu ya. Ini berarti yang memang mungkin salah satu di antara Anda membahas ini juga di media sosial yang bisa cukup menggambarkan bisa cukup menggambarkan apa yang terjadi jelang pilkada nanti ya putaran kedua. Usai jeda, Good Morning akan kembali, tetap bersama kami.
Ya pemirsa, ada beberapa program yang ditawarkan kedua pasangan calon yang memancing reaksi netizen baik pro maupun juga kontra. Ya, kita lihat seperti apa yang dibicarakan oleh netizen. Ada Anies Baswedan dengan gagasan rumah 0%-nya menuai pro dan kontra dari netizen. Kita lihat bersama. Nah, ini dia. Nah, tapi di sisi lain, Ahok menawarkan rusun sebagai solusi kependudukan di Jakarta yang juga menuai pro dan kontra. Jadi ini head to head ya, sama-sama masalah perumahan hunian yang layak begitu. Betul ya. Jadi kalau berbicara tentang tadi sentimen negatif positif, nah ini kurang lebih yang Anda lihat di layar adalah bagaimana netizen merespon beberapa topik ya yang berkisar bahan kampanye dari kedua pasangan. Kemudian coba kita lihat lagi ya, selain itu juga persaingan gagasan antar pasangan calon juga menimbulkan aksi saling kritik terhadap program kerja seperti Ahok yang mengklaim bahwa program Open Governance dari Anies sebenarnya sudah ia terapkan sekarang. Begitu juga ketika belum lama ini paslon Ahok Jarot merilis kartu Jakarta Lansia. Bagi Anies, hal tersebut berbau politis dan merupakan bentuk pemanfaatan momentum kampanye. Jadi sudah dikeluarkan duluan begitu ya, apa yang menjadi visi misi dari Anies Sandi. Oke, seru emang sih ya. Jadi ya sekarang sebetulnya buat masyarakat lebih kepada bahwa kita bisa melihat ya apa yang kemungkinan akan terjadi dengan membaca trending yang ada di sosial media juga. Tapi kan kalau publik itu kan ribet juga membacanya di sosial media seperti apa. Ada tidak cara bagi publik agar bisa membaca tadi ya angka-angka tersebut supaya akhirnya publik juga bisa menilai dengan lebih objektif begitu, Mas? Iya. Satu hal yang cukup menggembirakan ya. Di putaran kedua ini mulai terjadi pergeseran dialektika debat baik di media sosial maupun di media lainnya lah. Kalau dulu kan kayaknya isunya agama, sara semua gitu ya. Sekarang udah mulai kan bicara program gitu. Dan which is itu sebenarnya bagus ya. Which is bagus. Mau berdebat sampai apapun selama menguliti program itu kan oke banget gitu ya. Dan memang ketika bicara program, challenge-nya dari penantang itu kan adalah offering something yang baru, breakthrough ya, dan orang yakin bisa dieksekusi. Nah, ini yang kelihatannya agak hilang dari kubu Anies. Sementara dari sisi Ahok ini kan memang ada beberapa pertanyaan dari masyarakat bahwa, let's say misalkan seperti reklamasi. Kenapa sih reklamasi ini? Justru reklamasi ini belum pernah jadi materi komunikasi campaign kan, Ahok Jarot kan. Karena dua-duanya sama-sama bermain setengah-setengah ya, takut juga. Nah, kalau kita bicara sosial media ini kan again adalah satu kesepakatan atau wisdom bersama gitu. Artinya masyarakatnya juga bisa melihat apa sih yang akan menjadi satu kesepakatan bersama dari netizen ini di sosial media, seperti masalah DP 0%. DP 0% kan sampai sekarang belum menjadi satu kesepakatan bersama ya, artinya masih pro kontra, dan ini saya rasa pihak Anies Sandi harus menemukan satu cara buat segera mengakhiri ini. Mengakhiri atau membuatnya menjadi semakin jelas. Betul, artinya memang ya jelas nggak mungkin ditinggalin. Kalau ditinggalin mereka akan jadi bully kan. Tapi ya harus bisa menjelaskan dengan sangat clear sehingga orang hanya sekedar setuju atau nggak setuju. Kalau sekarang kan pertanyaan lebih mendasar lagi, ini program bisa dijalanin apa enggak sih? Sehingga ketika nggak bisa dijalanin kan menimbulkan pertanyaan, ini mereka capable nggak? Orang baru sebatas gagasan aja kok sudah ngaco gitu. Cukup nggak cukup waktunya harus dijalankan lah ya sekarang ini untuk mengubah nanti. Masih ada peluang intinya sih kalau dari Mas Yose Rizal begitu ya. Ya walaupun berat ya karena return gitu. Kita bicara masalah tren kan. Baik. Mas Yose, terima kasih Mas sudah hadir di Good Morning membahas trending dari masing-masing kandidat ya di sosial media seperti apa. Bagi para kandidat tentu ini menjadi sebuah referensi untuk tahu apa yang harus dilakukan ke depannya, dan juga bagi pemirsa tentu kabar baiknya adalah bahwa sekarang kita sudah mulai berdebat di tataran program yang artinya secara demokrasi akan jauh lebih dewasa tentunya ya. Iya dong, karena kita harus tahu juga ya apa yang dilakukan calon gubernur dan juga wakil gubernur ke depan. Nah, usai jeda kami punya informasi lain karena hari ini 30 Maret adalah Hari Film Nasional. Tahu tidak? Nanti kita akan ulas kira-kira bagaimana sih potret perfilman Indonesia. Tetap bersama kami di Good Morning.